Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan mengenai 3 orang Bani Israel yang mendapat ujian dari Allah SWT. Mereka adalah si belang, si botak, dan si buta. Hingga suatu ketika Allah mengutus malaikatnya untuk menguji mereka bertiga. Yang pertama kali dihampiri oleh malaikat adalah si belang. Malaikat pun bertanya, "Apa yang paling kau inginkan dalam hidupmu?" Si belang berkata, "Aku ingin memiliki kulit yang bersih, sehingga orang lain tidak jijik lagi kepadaku." Lalu si malaikat mengusap kulit si belang, sehingga kulit itu menjadi bersih, putih seperti sedia kala. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Binatang apa yang kau sukai?" Si belang menjawab, "Aku suka unta." Lalu malaikat memberikan si belang unta yang sedang hamil. Kemudian malaikat berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu." Malaikat pergilah menemui si botak, bertanya dengan hal yang serupa, "Hal apa yang paling engkau inginkan dalam hidupmu?" Si botak menjawab, "Aku ingin memiliki rambut yang indah." Lalu malaikat usap kepala si botak sehingga botak memiliki rambut yang indah. Malaikat pun bertanya, "Binatang apa yang engkau sukai?" Si botak menjawab, "Sapi." Malaikat pun memberikan sapi yang sedang hamil kepada si botak, seraya berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu." Kemudian malaikat pergi menemui si buta yang terakhir. Malaikat pun bertanya dengan hal yang sama, "Apa yang paling kau inginkan dalam hidupmu?" Si buta menjawab, "Aku ingin bisa melihat seperti orang-orang." Akhirnya malaikat usap matanya si buta, dan si buta ini pun mampu melihat kembali. Malaikat bertanya lagi, "Binatang apa yang kau sukai?" Si buta menjawab, "Kambing." Jadi si buta ini suka kambing. Akhirnya malaikat memberikan kambing yang sedang hamil kepada si buta, seraya berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu." Selang beberapa tahun lamanya, hewan ternak milik mereka bertiga telah berkembang biak, telah beranak pinak, telah memenuhi lembah-lembah yang mereka bangun. Akhirnya Allah menguji kembali ketiga orang ini. Datanglah malaikat ke bumi dengan tampilan yang berbeda. Kalau sebelumnya cakep, bersih, kalau sekarang dengan pakaian yang lusuh, yang kumal, kucel, dan dengan wajah yang jelek, yang buruk rupa. Akhirnya si malaikat mendatangi si belang. Malaikat mendatangi si belang dan berkata pada si belang, "Tolonglah aku tersesat di jalan. Tidak ada yang mampu menolongku kecuali Engkau dan Allah. Maka tolonglah aku." Tapi si belang malah berkata, "Aku sibuk, aku tidak bisa menolongmu." Akhirnya malaikat berkata lagi, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah engkau dulu orang yang belang, sehingga orang lain jijik melihatmu? Dan engkau dulu orang yang miskin, lalu Allah menitipkan harta kepadamu?" Si belang malah menyanggah. Belang berkata, "Kau keliru. Aku sudah cakep dari dulu. Hartaku ini sudah berasal dari nenek moyangku.
Lalu si malaikat berkata akhirnya, "Jika kau berdusta, Allah akan mengembalikanmu seperti dahulu." Malaikat pun pergi menemui si botak yang sekarang telah memiliki rambut yang indah dan peternakan yang luas. Malaikat melakukan hal yang serupa, namun si botak juga melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh si belang. Akhirnya malaikat kembali berkata, "Jika engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikanmu seperti dahulu." Yang terakhir, malaikat menghampiri si buta, kembali melakukan hal yang serupa seperti sebelumnya, namun si buta malah menjawab, "Iya, kau benar. Dulu aku adalah orang yang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Aku pun dulu adalah orang yang miskin. Allah titipkan rezeki kepadaku, sehingga apa yang aku miliki saat ini adalah titipan Allah. Ambillah apa yang engkau sukai dan tinggalkan yang engkau tidak sukai." Si malaikat pun tersenyum. Akhirnya malaikat berkata, "Aku adalah malaikat utusan dari Tuhan untuk menguji kalian. Allah sangat senang kepadamu dan Allah membenci kedua temanmu." Jadi, makna dari cerita 3 orang ini adalah bahwa apa yang kita miliki, mulai dari tubuh kita ataupun harta kita, semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diambil sewaktu-waktu olehnya. Maka dari itu, sudah seharusnya kita menggunakan semuanya dengan sebaik-baik mungkin dan juga memberikan manfaat kepada orang lain, bersedekah dan berbagi. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.